Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Adinda Ilma Cahyani, mahasiswa program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, kelas fisioterapi angkatan 2019. Jadi di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya yaitu Clara Khairunisa, kemudian ada Mufidah Zahra, ada Nahdia Nurul, dan juga ada Nabila Nur Awaliyah dari kelompok 6 mata kuliah fisioterapi geriatri akan menjelaskan mengenai bed exercise pada lansia dengan kasus penyakit yang kami ambil yaitu osteoartritis lutut. Jadi, disimak terus ya videonya. Sebelumnya, bed exercise itu apa sih? Nah, bed exercise merupakan salah satu intervensi yang fisioterapi berikan kepada pasien, khususnya lansia yang sudah kesulitan untuk bangun duduk maupun berdiri. Jadi, exercise ini dapat dilakukan dengan cukup berbaring saja di tempat tidur. Nah, biasanya bed exercise ini dapat dilakukan untuk berbagai kasus penyakit, khususnya penyakit yang diderita oleh lansia. Salah satunya adalah osteoartritis lutut yang akan kami bahas. Osteoartritis lutut atau pengapuran sendi pada lutut merupakan penyakit kronis yang mengenai sendi dan tulang di sekitar sendi lutut. Nah, penyakit ini umumnya terjadi karena proses penuaan yang mengakibatkan sendi mengalami kerusakan dan juga pengapuran. Yang dimana permukaan tulang sendi ini saling beradu dan menimbulkan rasa nyeri, bengkak, dan kaku. Kemudian, sendi yang biasanya terkena osteoartritis adalah sendi-sendi yang sering digunakan seperti tangan dan juga tulang belakang. Selain itu juga sendi yang sering menahan berat badan yaitu pinggul dan juga lutut. Tujuan diberikannya bed exercise pada lansia, khususnya pada kasus osteoartritis, adalah untuk mengurangi nyeri dan juga mengurangi kekakuan yang terjadi pada pasien. Gerakan lengan dan tungkai itu harus diperhatikan. Yang pertama, gerakannya itu dilakukan secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Yang kedua, gerakannya itu tidak boleh terlalu berlebihan dan harus memperhatikan si pasien tersebut apabila pasien merasakan nyeri atau sakit. Dan yang ketiga yaitu penggunaan bed. Penggunaan bed ini diberi bed yang tidak terlalu keras sehingga pasien merasakan nyaman pada saat latihan. Yang pertama itu ada ankle strain speed laying. Caranya yaitu pasien posisinya berbaring terlentang, lalu kemudian letakkan handuk atau bantal yang digulung di bawah satu lutut, lalu kemudian tarik jari-jari kaki pasien ke arah kita dan angkat tumit pasien dengan mengencangkan otot paha, lalu dengan lututnya tetap di atas handuk. Lalu kemudian tumitnya harus sedikit terangkat. Tingkatkan jumlah pengulangan ini hingga dapat melakukan 3 set selama 10 kali. Lalu tambahkan beban pergelangan kaki, lalu tingkatkan pengulangannya lagi. Nah, latihan ini dapat membantu memperkuat otot dari pergelangan kaki pasien. Lalu juga bisa meningkatkan keseimbangan saat berdiri dan berjalan. Latihan ini juga penting untuk menjaga sirkulasi yang baik di kaki pasien saat pasien berada di tempat tidur. Selanjutnya, latihannya yaitu thick straight using a roll. Dengan posisinya berbaring terlentang, lalu letakkan handuk atau bantal yang digulung di bawah satu lutut, kemudian tarik jari-jari kaki ke arah fisioterapis dan angkat tumit pasien dengan mengencangkan otot paha dengan lutut tetap di atas handuk. Tumit pasien harus sedikit terangkat sehingga lututnya harus lurus. Nah, tingkatkan jumlah pengulangan hingga dapat melakukan 3 set selama 10 kali. Tambahkan beban pergelangan kaki, lalu kemudian tingkatkan pengulangannya lagi. Latihan ini membantu memperkuat otot-otot di bagian depan kaki pasien. Ini juga penting untuk menjaga kaki pasien tetap kuat saat berjalan dan menaiki tangga.
Latihan selanjutnya yaitu hip and knee bends dengan cara pasien berbaring terlentang, kemudian mulailah dengan kaki pasien lurus, lalu angkat satu lutut ke arah dada fisioterapis sejauh rasa nyaman dari pasien. Latihan ini membantu meningkatkan kelenturan dan kekuatan di pinggul dan lutut dari pasien, yang membantu dalam banyak hal seperti berpakaian. Selanjutnya adalah hip muscle stretch, yaitu dengan posisi pasien sit laying. Lalu kemudian mulailah dengan menyatukan kedua kaki pasien, gerakan satu kaki ke samping, lalu kemudian tarik kembali, lalu jaga agar kaki pasien tetap mengarah ke langit-langit. Lakukan dengan 10 kali repetisi. Latihan ini membantu memperkuat otot-otot di bagian luar dan dalam pinggul dari pasien. Ini juga sangat penting saat pasien perlu menggerakkan kaki ke samping, misalnya saat naik dan turun tempat tidur. Latihan selanjutnya adalah bridging, yaitu dengan cara posisi pasien berbaring terlentang dengan lututnya ditekuk, lalu kakinya bertumpu di tempat tidur. Tekan otot pasien pada bagian perut ke dalam. Lalu, angkat pantat pasien dari tempat tidur, kemudian tahan selama 5 detik. Lalu, turunkan secara perlahan. Ulangi dengan 10 kali repetisi. Latihan ini juga membantu memperkuat otot-otot di bagian belakang pinggul pasien. Latihan ini adalah otot besar yang Anda gunakan untuk bergerak di sekitar tempat tidur atau berdiri dari kursi. Ini juga membantu mengurangi tekanan di pantat pasien. Selanjutnya yaitu latihan front of shoulder strength dengan posisi pasien berbaring terlentang dengan lengan di sisi fisioterapis. Angkat satu lengan sehingga lurus ke atas dengan siku tetap lurus. Turunkan kembali ke tempat tidur dengan lembut. Pastikan gerakannya lambat dan terkontrol. Lakukan dengan 10 repetisi. Latihan ini dapat membantu memperkuat otot bahu pasien, lalu membuat banyak pembicaraan sehari-hari seperti mencuci dan minum secangkir teh dapat lebih mudah. Latihan selanjutnya adalah light lift, yaitu posisi pasien adalah selentang sambil meluruskan kedua kaki ke depan. Renggangkan sedikit kedua telapak kaki, letakkan kedua telapak tangan menghadap ke bawah di lantai samping pinggul. Selanjutnya adalah tekuk kedua lutut, angkat kaki, pastikan betis sejajar dengan lantai dan lutut, membentuk sudut 90 derajat. Luruskan jari-jari kaki dan tarik masuk otot perut ke arah tulang punggung. Posisikan paha tegak lurus dengan lantai dan sejajarkan kedua tulang kering. Dengan repetisi yaitu 8-10 menit. Lalu selanjutnya latihannya yaitu pillow press. Dengan posisi pasien adalah berbaring terlentang, lalu pegang bantal di dada pasien, dorong bantal ke atas hingga siku pasien lurus, tetapi tidak terkunci. Ulangi selama 10 repetisi. Nah, latihan ini dapat membantu memperkuat otot-otot di depan bahu dan dada pasien, dan membantu pasien dengan banyak aktivitas sehari-hari seperti bergerak di sekitar tempat tidur. Kesimpulan yang didapat itu berdasarkan latihan-latihan tersebut memiliki manfaat yang cukup baik, yaitu memperlancar peredaran darah dan memperkuat otot-otot yang lemah. Selain itu, kita harus melakukan bed exercise ini sesuai dengan dikeluhkan oleh si pasien. Nah, latihan bed exercise ini harus dilakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan solusi setelah melakukan bed exercise ini, kita perlu istirahat sebentar untuk agar tidak terjadi timbulnya tegang atau kaku.